Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya Rati Rizky Nirwana dari kawanislam.com. Dan kali ini saya membawakan acara Ngabuburit Menata Hati bersama pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Putri Progresi Fatimah Al-Amin, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur MA. Kali ini kita akan membahas tentang apakah tasawuf itu bid'ah. Kita lanjut ke pertanyaan pertama kepada Prof. Amin Syukur. Oke. Assalamualaikum Prof, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan ya dari beberapa teman-teman yang masuk ke saya, bahwa apakah benar tasawuf itu merupakan bid'ah dan tidak ada pada zaman Nabi? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, saya cintai, semoga hidup kita menjadi berkah. Di dalam tasawuf adalah ya seni menata hati. Dalam bahasa Al-Qur'annya tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Nah, kalau orang itu sudah bersih hatinya, insya Allah perilakunya menjadi perilaku yang baik. Dalam proses menuju kepada Allah itu ada namanya sila-sila teknis itu tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli itu membersihkan hati dari hal yang kotor. Tahalli itu menghiasi diri dari sifat-sifat terpuji, dan tajalli bisa mencapai nur cahaya di hati seorang. Nah, perilaku tasawuf itu meskipun tidak ada letterlek persis istilah tasawuf, tapi pada masa Rasulullah aktivitas-aktivitas sehari itu yang mencerminkan sikap sufistik. Sikap sufistik orang yang menjalankan tasawuf, seperti Rasulullah dermawan, Rasulullah santun kepada fakir miskin, Rasulullah menjadi apalagi yang di dalam sikap positif Rasulullah itu. Nabi kalau malam sholat tahajud, itu adalah cerminan daripada tasawuf itu. Jadi nggak bid'ah itu kalau tidak ada landasannya. Nah, sekarang ini banyak orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu memang ada. Kalau saya enggak, bid'ah itu inovasi. Inovasi. Jadi ada modernisasi dari istilah bid'ah. Di dalam orang-orang yang berpikir tekstual itu biasanya membicarakannya teks. Kalau tidak ada teksnya ya berarti bid'ah. Padahal Rasulullah bersabda dalam hadisnya itu, taraktu fikum amrayni ma lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati rasulih. Jadi kata Rasulullah, saya meninggalkan dua warisan sehingga kamu tidak akan tersesat selama berpegang pada dua itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan hadis. Jadi hadis itu teks, perbuatan, dan penetapan Nabi itu hadis. Kalau Sunnah itu kan tradisi yang berkembang di masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita perlu lebih mendalami tentang apa itu tahalli, dan tajalli, dan bagaimana supaya kita ini supaya bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi istilahnya bukan tahalli, tapi tahalli dulu. Tahalli. Jadi ada huruf jim. Kalau titik di atas namanya tahalli. Kalau tidak ada titiknya namanya tahalli. Kemudian tajalli itu adalah ada titik di bawah. Nah, ini dimulai dari tahalli, itu membersihkan dari sifat-sifat tercela. Contohnya apa? Sombong, kemudian riya, pamer, ujub, itu ya bangga diri, sum'ah, ingin populer, itu harus dihilangkan di hati setiap orang. Tidak bisa kemudian itu diganduli begitu saja, tapi bagaimana sikap sifat-sifat yang negatif itu dihilangkan. Baru setelah itu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadu, ya, kemudian ikhlas, terus sabar. Itu
diisi. Nah, setelah orang itu bersih hati ini, insya Allah akan tercerahkan apa yang ada dalam hatinya. Nah, ini hati ini luar biasa. Kalau kita membaca, mendengar, melihat itu peranan hati itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Tadi kan berarti tahalli, tajalli. Ya. Tadi yang baru dijelaskan, yang pertama tadi tahalli. Ya. Yang tahalli sudah sifat-sifat positif itu. Tajalli sampainya nur cahaya ke dalam hati seseorang. Sampainya nur cahaya ke dalam hati seseorang. Nah, tajalli itu juga apa? Sifatnya nanti bisa dikembangkan. Ada tajalli sifat, ada tajalli asma, ada tajalli af'al. Nah, itu mungkin lain kali bisa dijelaskan. Nah, terus perkembangan tasawuf pada masa Rasul seperti tadi, kemudian sahabat juga sama. Jadi tasawuf itu mengkristal pada abad, ada yang mengatakan pertengahan abad kedua, ada yang mengatakan pertengahan abad ketiga. Nah, ini kristalisasi makna-makna tasawuf dan perkembangannya sampai nanti zaman modern ini bagaimana kehidupan kita. Kan sering ada orang mengatakan bahwa tasawuf nggak cocok dengan zaman sekarang, karena sekarang ini kan perlu ada aktivitas bisnis misalnya. Seperti kamu kan bisnisan ya. Iya gitu. Jadi ini kaitannya dengan zuhud ya. Nanti kita jelaskan pada masanya. Teman-teman, kesimpulan dari diskusi kita sore ini, dialog kita sore ini adalah tasawuf itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi, meskipun itu bukan merupakan suatu teks, tapi seluruh amalan Nabi Muhammad SAW itu ada ruh tasawuf di dalamnya. Benar ya Prof ya? Ya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dan ingat untuk tetap menjaga hati kita, menata hati kita untuk selalu positif, karena dari hati yang positif, pikiran yang positif itu akan menambah daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa sehat walafiat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.